belajar dari apa yang disampaikan oleh kiai kita kepada yang terhormat Al-Muharram Kiai Haji Wahyudin, kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya ikhlas, saya doain mudah-mudahan dapat dompet umroh. Mudah-mudahan yang ikhlas beneran Allah kasih hadiah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-qail fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil ulama'il kiram wa hadratil asatizah izzah, Bapak Ibu hadirin hadirat, wabil khusus segenap para ulama, para kiai, para asatizah, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang lagi banyak urusan, Allah mudahkan urusan kita. Yang lagi banyak masalah, Allah berikan jalan keluar dari masalah kita. Yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sehat terus Allah jaga dalam sehat walafiat. Pulang dari majlis ini Allah kabulkan hajat kita semua. Amin ya rabbal. Terkhusus kepada beliau guru-guru kita yang hadir. Tukang son bang, ehnya matiin aja bang, ehnya. Sana Kiai, sebelah sana. Terkhusus kepada yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Ketua DKM kita, Ayahanda Bapak Kiai Haji Muhammad Dahim Arisi MPD, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan terus sabar membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang terhormat Bapak Haji Anwar, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sonai, Al-Mukarram Bapak Ustadz Jamaluddin, Ustadz Mansur, Bapak Ustadz Haji Arif Rahman, Ustadz Ujang, Ustadz Sunara, Ustadz Wahyudin, Ustadz Rayani, Ustadz Asep Gunawan, dan juga seluruh para asatid, para ustadzah, ketua DKM Masjid yang diundang untuk hadir malam hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim, kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan panjang umur. Ini namanya banyak banget Bu. Kalau disebutin semua kemalaman, ngerinya ibu-ibu ntar nasinya jadi rengginang. Kita doain beliau-beliau mudah-mudahan panjang umur. Segenap ketua panitia dan seluruh panitia penyelenggara yang sudah melaksanakan acara malam hari ini, mudah-mudahan segala bentuk upaya, tenaga, pikiran, segala sesuatunya yang dikerahkan untuk acara malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Saya ingin yakinkan Bapak Ibu bahwa kita orang yang hadir malam hari ini adalah orang yang bakal dijamin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketika Nabi bercerita ada satu batu yang dia tidak rela menjadi penduduk neraka. Bu, ada batu yang tidak rela menjadi penduduk neraka.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bercerita, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha. Ada satu batu ketika saya di kota Mekah, itu batu mengucap salam kepada saya. Saya mau tanya, batu itu ada nyawanya apa enggak? Batu ada nyawanya enggak? Biar kencangan nyawanya, batu ada nyawanya enggak? Saya minta izin Pak, ibu-ibu kalau nggak ditanya dia ngomong dewek. Udah pada makan apa belum? Ada batu yang tidak rela menjadi penduduk neraka. Dari mana kita tahu itu batu menjadi penduduk neraka? Waquduhan nasu wal hijarah. Itu batu bahan bakarnya api neraka. Bahan bakarnya api neraka dari manusia dan bebatuan. Maka ada batu yang tidak rela jadi bahan bakarnya api neraka. Beliau bercerita ada batu yang mengucap salam kepada saya. Ketika saya di kota Mekah, itu batu mengucap salam satu kali. Apa kata batu? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu batu mengucap salam, padahal batu tidak ada nyawanya. Padahal batu ketika dia tidak akan ada hisab dimanapun, beda dengan kita manusia. Tapi ada batu yang satu kali dia mengucap salam diingat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la a'rifuhu an, sampai kini hari saya tahu betul itu batu ada di mana. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau batu saja yang hanya satu kali mengucap salam dan Nabi tahu betul itu batu adanya di mana. Saya mau tanya bapak ibu, kita yang hadir dari ba'da maghrib di tempat ini, udah berapa kali kita baca sholawat? Udah banyak apa masih dikit? Asyokol kita berdiri, kita seraya menyambut kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang Allah pilih buat datang ke majelis maulid, maka sesungguhnya lisannya dipilih oleh Allah buat memuliakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lisan yang banyak orang masuk neraka gara-gara lisan, yang banyak orang masuk ke surga gara-gara lisan. Kira-kira lisan kita bawa kita kemana? Bu, saya mau tanya ibu, kalau ngomongin orang pakai mulut atau pakai hidung? Ini mulut kita dosanya banyak nih. Orang kadang-kadang hadir maulid begini aja Pak. Nih Pak, ibu-ibu hadir maulid begini, ngomongin orang jalan terus. Orang dia kudungannya kagak sama aku. Orang dia kudungannya mahal dia. Ada yang ngomong gitu ada? Yang mana orangnya? Kadang-kadang kita hadir di tempat kayak begini aja, mulut kita masih gocek berbuat salah dan dosa. Maka keberuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang lisannya dipilih, seraya dia mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau bapak ibu malam hari ini dipilih oleh Allah buat datang ke majelis maulid, ini bukan pilihan DKM, bukan pilihan panitia, bukan pilihan pengurus masjid, tapi mutlak pilihannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita ukur-ukur dengan kemampuan kita, saya mau tanya, dosa kita banyak apa dikit? Biar kenceng nyautnya, dosa kita banyak apa dikit? Dosa kita banyak, dosa mulut salah ngomong, dosa mata salah lihat, dosa kuping salah dengar, dosa tangan salah megang, dosa kaki salah melangkah. Seluruh anggota badan kita berpotensi melakukan dosa. Kadang-kadang ngaji rajin ngomongin orang jalan terus. Kadang-kadang ngaji rajin ngomongin lagi lancar banget. Bener bu? Siapa yang suka ngomongin lagi? Yang mana? Yang mana? Ini. Bapak kalau diomelin sama itu biar sabar ya. Bu, kita sadar betul dosa kita banyak, tapi keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa ana ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Nabi Adam, Nabi Nuh, seluruh para nabi dan rasul yang memiliki doa yang mustajab sudah dilontarkan di hadapan Allah. Hanya satu nabi yang doanya disimpan. Buat siapa? Buat kita nih. Buat kita yang kadang-kadang ibadah rajin, dosa juga lancar, yang kadang-kadang melakukan kebaikan, minta dipuji sama orang. Wa ana ihtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Saya simpan doa saya buat orang hidayah sasar 3 yang kalau besok dia Allah takdirkan masuk neraka bisa saya tolongnya. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya Bapak, kita mau masuk surga dari mana? Siapa di sini yang sholatnya khusyuk? Ada yang sholatnya khusyuk di sini? Siapa yang sholatnya khusyuk? Ibu-ibu lagi sholat, ada tukang parkir manggilin, dicepetin apa dilamain? Ya, benar. Ustazah. Yang jadi ustazah mana nih? Yang jadi ustazah, yang jadi ustaz. Ya, maaf saya minta maaf ya. Ini ustazahnya. Ustaz semua ini. Oh, bukannya lain-lain. Yang jadi kiai, yang jadi ustaz, apalagi yang jadi jamaah, sembahyang kita belum khusyuk. Dari mana mau masuk surganya? Yang jadi ustaz lagi sembahyang, ada orang muda dia jadi ustaz, yang jadi ustaz, lagi sembahyang ustaz di rumah, bayar asar kesolehan setengah 5 baru bangun dia sembahyang, ada tamu ngundang, ketemu bini. Waalaikumsalam. Ustaz mana? Ada Ustaz Aswad di sebelahnya. Emang apa kali salamin aja ntar habis maghrib tolong suruh datang selamatan di rumah saya. Pulang ini yang muda. Ini Ustaz Aswadi kalau sembahyang kan nanya begininya tadi. Siapa tadi bener lagi sembahyang ada yang muda? Benar atau benar? Sembahyang kita baru begitu, Bu. Sembahyang kita baru di situ ada. Oleh mana kita masuk surga? Saudara, saya mau tanya, Bapak saudara kalau sholat Jumat masukin ke kotak amal berapa duit ke kotak amal? 2.000. Saya mau tanya bapak-bapak. Ada 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50, 100. Yang mana yang dimasukin? Sebetulnya bapak-bapak pengen masukin 50.000. Berhubung duitnya dipegang gini. Jadi yang pelit siapa sebetulnya ini? Ya Allah, 2.000 pengen masuk surga 2.000. Apalagi ibu-ibu kalau masukin ke kotak amal itu tangannya ada matanya, Pak. Sholat kita tahu kualitasnya. Sedekah kita paham berapa duit sedekah kita. Puasa Ramadan jam 4 udah nyari gorengan. Jam 4 udah nyari gorengan jam 4. Bener gak? Dari mana pengen masuk surganya? Pengen taat sama laki jauh. Ada yang taat banget sama laki emang? Ada? Padahal mukanya kagak ada tuh. Bapak gak berani jawab tuh bapak. Kita mau masuk surga dari sisi mana? Maka ketika malaikat Jibril memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kita ukur-ukur dengan ibadah kita, Pak, jauh betul, Pak. Nabi Nuh itu Allah kasih umur 950 tahun. 950 tahun ketika ditanya tentang makna kehidupan. Kaifa wajadtal hayata, kata Nabi Nuh, beliau menjawab, wajadtul hayata kadarin lahu baban, dakhaltu min ahadiba wa kharajtu min al-akhar. Ini tahu apa ada artinya? Itu mantul-mantul aja. Mantul-mantul aja sok banget. Ini orang kampung apa sih ini?
yang punya dua pintu. Satu pintu depan dan yang satu pintu belakang. Orang yang hidup berapapun panjangnya dia hidup kaya, orang masuk pintu depan, keluar pintu belakang, kagak berhenti acan-acan. Ngerti apa ini? Acan-acan ngerti? Ngerti ya? Ini bahasa Korea kayak kagak berhenti bisa lewat doang. Orang yang hidup di alam dunia berapapun usianya cuma lompat lewat nggak berasa karena umur kita udah tua ya bu. Benar apa benar? Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi, tenang, doa saya simpan buat siapa? Syafaatan li ummati yaumil qiyamah. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang salatnya kurang sempurna, yang ibadahnya kurang rapi, yang segala sesuatu ibadah yang dia laksanakan kadang-kadang kagak ikhlas. Tapi kita ada cinta dalam hati kita. Sadar betul dosa kita banyak, tapi kita berharap mudah-mudahan dapat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada orang yang lisannya dipilih untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada amalan yang ada dalilnya, insya Allah itu menjadi pedoman buat kita orang kampung Bekasi. Saya jadi mending sama orang kampung, sama orang Tridaya Sasat 3 insya Allah sama. Kalau lagi kebelet suka ngantongin binte. Benar gak? Binte apa batu? Kalau orang kampung saya binte. Binte ya, binte itu pecahan genteng. Benar bu? Dulu waktu sekolah kalau kita kebelet udah rapi suruh ngantongin batu. Manjur apa kagak? Manjur pak. Dari pagi sampai sore kagak jadi buang air, batunya lupa dibuang. Benar gak? Atau juga kadang-kadang suruh baca wiridan. Apa wiridannya ini kalau lagi pulang? Ayo bareng-bareng. Saya mau tanya, ini wiridan begini manjur apa kagak? Saya mau tanya, jawab yang jujur, ada dalilnya apa kagak? Ada pak. Sampai lindung bulu dicari kagak nemu. Kagak ada ayat Qur'annya kalau ada orang kebelet hendaklah dia ngantongin batu atau bite. Enggak ada. Zaman buang air dicubluk. Tahu cubluk? Iya. Cubluk tahu cubluk? Ini bocah sekarang kan nggak ngerti. Bocah dulu nggak ngerti cubluk ini. Ini muka cubluk. Cubluk tahu cubluk? Cubluk itu satu lubang yang dalam adanya di bawah pohon bambu. Digali dia dalam, parangin kasok 2 biji. Ya, buang airnya di sini, cebok ke dalam kemerah. Zaman dulu ketika rumah masih langka, kebun masih lebar, puhunan masih banyak yang serem. Kalau ada bocah hilang, geroinnya pakai apa pak? Kalau ada bocah hilang, geroinnya pakai apa kek? Rampah ya? Rampah sama dandang ya? Bener ya? Sama berarti orang kampung lainnya. Pulang apa kagak tuh bocah? Pulang pak. Udin, pulang Udin. Maaf ada yang namanya Udin ini. Ada. Itu kalau dicari dalilnya pak kagak ketemu, ayat Quran kagak ada, hadisnya juga kagak ada. Dari mana itu dalilnya? Kalau ada bocah hilang di bawah kolong wewe, ya katanya ya. Geroin pakai dandang, pakai tapak, pulang tuh bocah. Nggak ada dalilnya pak. Manjur nggak? Manjur. Bener nggak? Iya. Lo cari yang dari bulu kagak nemu dalilnya. Tapi ketika segala sesuatu yang kita yakinkan, apalagi ada dalilnya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyr. Siapa orang yang baca salawat kepadaku 1 kali, Allah bakal balas 10. Ini ada dalilnya. Siapa orang yang baca salawat 10,
Siapa orang yang baca sholawat 1000, Nabi yang menjamin, yang ucapannya tidak pernah berdusta, yang omongannya nggak pernah bohong, yang kalamnya, yang kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau kalau berucap bukan sekedar hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah. Apa kata beliau? Lam tamassahunna. Kalau ada orang telidai, sasak 3 rajin baca sholawat, 1000 kali dia baca, Nabi yang menjamin tidak akan tersentuh api neraka. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ini ada dalilnya, bukan ngomong kosong. Maka kalau hari ini ada orang yang kagak demen maulid, biarin. Ya Bu, saya mau tanya ibu, kalau nggak datang maulid ini lagi pada ngapain? Hah? Tidur. Ada yang tidur, nonton TV. Ada yang lagi ngomelin lagi, ada? Lagi nontonin kalau lakinya. Maka ketika ada orang Allah pilih buat datang ke Masjid At-Taqwa, hadir maulid dari pada maghrib, dia udah siap-siap. Bapak, ibu-ibu pengorbanan buat datang kemarin luar biasa Pak. Nih, ibu-ibu. Ibu-ibu dari sebelum maghrib udah dandan. Datanya Pak. Kan ibu-ibu kan lain sama bapak-bapak. Ibu-ibu pakai bedak aja juga lama. Alis diukir, kanan 15 menit, kiri 15 menit. Sekali diakurin ngaca dendek. Nah, ibu-ibu bedaknya nggak cukup 1 ibu-ibu nih. Kalau yang muda, biar kata dandannya rada cepat, cuman perabotannya rada banyak Pak. Yang muda habis pakai bedak dingin, bela-bela, ultima 2, bedak retro, bedak palo, bedak paras, bedak payah, bedak pipa, bedak B29, Linso, Beklin, Auta. Itu kalau udah selesai pakai bedak yang muda, itu ada yang di popol-popol ini Pak. Apa namanya itu? Blow-on. Apa sih namanya? Kalau yang tua kan udah pakai blow-on ya. Lah yang tua mah Pak emang serba salah. Yang tua dipoles yang kanan, yang kiri betok. Dipoles yang kiri, yang kanan betok. Sekalinya alis dikacain dendek. Maafin yang tua ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat. Jadi ketika ada orang hadir ke majelis maulid kayak begini, waktu yang kita korbankan, tenaga yang kita sisihkan, kehadiran kita di tempat ini, insya Allah menjadi bahan keberkahan. Ini perlu kita yakinin, karena ketika ada orang Allah pilih buat datang ke majelis maulid, itu bukan pilihan panitia, bukan pilihan DKI, bukan pilihan pengurus, tapi pilihan Nabi Muhammad SAW yang lisannya dipilih untuk menyebut nama mulia Rasulullah SAW. Ada yang namanya Imam Ibnu Mulaqin. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu yang udah megang kartu doorpass, ya, ada kan dapat ya? Dapat ya? Hadiah umroh ya? Ini umrohnya beneran kan? Kita doain yang ngasih hadiah mudah-mudahan makin berkah rezeki. Nanti ibu bapak yakinkan dalam diri agar kita menjadi tamunya Rasulullah SAW. Jadi bapak ibu yang malam hari ini hadir udah megang kupon undian yang akan dapat nanti dari panitia. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang diundang oleh Nabi SAW. Karena orang yang baca sholawat, orang yang bisa berziarah ke makam Nabi, itu bukan faktor duit. Udah dicatat. Orang yang bisa melaksanakan haji dan umrah bukan faktor duit, bukan. Kalau faktor duit terus kita yang susah di mana ada Pak? Saya 2024 kemarin berangkat haji, nggak pernah setoran, nggak pernah daftar, nggak pernah antri, nggak pernah setoran, nggak pernah daftar, nggak pernah antri, nggak pernah kepikiran. 2024. Maka ada Imam Ibnu Mulaqin. Beliau bercerita, "Juktu bil Madinah mundu 15 yawman." Beliau bercerita, saya udah 15 hari di kota Madinah. Kelaparan, nggak ada makanan.
Ketika nggak ada makanan, saya kelaparan. Kemudian ini beliau datang ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faal sabtu batni. Saya tempelkan perut saya yang lapar ini ke batu nisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak ibu yang hari ini pernah ziarah ke makam Nabi, kita nggak bisa lama-lama cuma numpang lewat doang. Dulu itu kalau orang ziarah itu bisa nempel, kalau sekarang udah nggak bisa nempel. Maka ketika Al-Imam Ibnu Mulakin bercerita, ketika saya kelaparan sudah 15 hari, saya ziarah ke makam beliau, saya tempelkan perut saya yang lapar ke batu nisan, sambil saya ngomong kepada beliau. Apa kata ini imam? Ya Rasul, asbir dhaifak. Ya Rasul, saya ini tamu itu engkau yang undang, nggak mungkin tamu dibikin susah, tolong kenyangkan saya. Ini bapak ibu kemarin kan tamu panitia, benar nggak? Duduk di bagi air, ada makanan, benar nggak? Maka orang yang ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau ngancam, ya Rasul, saya kemarin kau yang undang, jangan dibikin lapar, saya udah 15 hari kelaparan. Ketika dia selesai mengadu keadaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'akhadtu as-salata 'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, saya sambil memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia kelaparan, habis ziarah, dia ngadu, dia banyakin baca salawat, capek ketiduran. Ketika dia tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang bermimpi. Ketika dia bermimpi, dibagi sepotong roti. Itu sepotong roti dia makan dalam mimpinya. Satu potong roti dia belah dua, separuh dia makan, sudah kekenyangan, separuh dia pegang. Ketika dia tidur bermimpi didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu roti yang sepotong dia belah dua, yang separuh dia makan, separuhnya dia pegang. Saat dia bangun dari tidur, itu roti yang sisanya ada dipegang. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Biasanya kita kalau ngimpi biasanya yang benar itu kalau kompor, ya benar ya, aman jatuh dari kasur. Kalau ngimpi lagi tidur ada yang bagi duit, pas bangun duitnya ada nggak? Nggak ada. Tapi ini beliau bermimpi dibagi sepotong roti, rotinya dibelah dua, separuh dia makan, separuh dia pegang. Ketika dia bangun, itu roti yang sisanya ada di tangan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang malam hari ini hadir, yang usia kita sudah banyak, dosa apa sampai malam ini kita belum pernah mimpi? Dosa apa kita belum pernah mimpi? Karena boleh jadi dosa kita banyak. Maka dari perayaan Maulid yang kita hadiri, berharap mudah-mudahan tidak Allah harapkan mata kita memandang wajah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang malam hari ini ibu jadi saksi saya, bapak jadi saksi saya, bapak ibu malam hari saya bersaksi. Kita adalah orang-orang yang mengekspresikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak pernah bertemu beliau, tapi kita beriman kepada beliau. Kita juga cinta kepada beliau. Kita pengen besok bareng-bareng masuk surga bersama beliau. Amin ya Rabbal. Maka kalau ada orang yang sudah Allah jadikan dia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahagialah karena kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cakap dulu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rabbi farhamna jami'an bi jami'il salihati sallallahu alaihi min ataya kaltisami sallallahu salatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu terakhir, kita adalah orang yang dijamin oleh Nabi, jangankan urusan akhirat yang sudah dijamin, maka urusan dunia kita gak boleh kesusahan. Amin. Maka ketika nanti Bapak Ibu pulang dari sini, saya ingin sampaikan agar kita yang sedang banyak masalah dari perkara ekonomi, mudah-mudahan kita bisa lebih yakin lagi bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang tidak boleh ada kesusahan. Jangankan buat urusan akhir, urusan dunia juga insya Allah bakal dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini Bapak Ibu nanti ini ngamalinya gampang. Bu, ngamalinya gampang. Al-Imam Qurtubi menceritakan ada seorang sahabat yang kebingungan dalam urusan ekonomi. Beliau mengadu ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mengadu, diajarkan satu amalan. Gampang ini amalan, nggak pakai duit. Saya mau tanya, ibu bapak pengen jadi orang kaya apa enggak? Tiga orang yang nyampe. Pengen jadi orang kaya apa enggak? Pengen jadi orang kaya apa enggak? Mudah-mudahan yang punya kepengenan ikhlas, mudah-mudahan Allah kasih banyak kemudahan. Ini sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia ngadu diajarkan satu bacaan. Apa kata beliau? Idza dakhaltal baita. Bapak, ibu, ntar pulang dari sini nih, atau pulang dari mana-mana, masuk ke dalam rumah. Masuk mana? Masuk ke dalam rumah. Buka pintu pertama. Kalau di rumah ada orang, ucapkan salam seperti biasa. Kalau di rumah ada orang, ucapkan salam seperti biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Kemudian apalagi baca kulhu 3 kali. Berapa? Berapa? 3 kali. Kalau sekali boleh nggak Ustaz? Boleh. Kalau sekali baca kulhu ketika masuk ke dalam rumah, berkahnya buat kita doang yang baca. Kalau 2 kali dibaca, istri dan anak kebagian. Ibu yang baca, suami dan anak kebagian. Kalau 3 kali, maka yang baca, yang di dalam rumah, sampai tetangga yang gede sama kita kebagian. Tetangga ada yang gede, aman orangnya. Kalau ada tetangga yang gede sama kita, besok kita bagi duit biar gedenya terus. Yang pertama, kalau kita pulang dari mana-mana, masuk ke dalam rumah, ada orang, maka ucapkan salam seperti biasa dan baca pun bisa. Ini nggak perlu punya wudhu Pak, nggak perlu pakai baju koko, nggak perlu pakai peci. Buka pintu, mengucap salam, baca puluh 3 kali. Sambil buka baju, sambil ngambil minum, sambil buka dandanan, sambil naruh tas. Gampang. Saya berani bertanggung jawabkan ini karena saya udah ngamalin. Bagaimana kalau di rumah kagak ada orang? Ibu, bapak keluar semua, anak-anak pulang bareng. Lam yakun fihi ahadun, kalau di dalam rumah kagak ada orang, maka ucapkan salam kepadaku, kata beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul. Bisa apa kagak? Gampang apa susah? Gampang. Buka pintu, Assalamu alayka ya Rasul. Apalagi bacanya bukan di sini doang, di sini bacanya. Nyambung ke hati, nanti beliau jawab. Sambil mengucap salam kepada Rasulullah, kita tambahin assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Baca pun 3 kali sama. Bedanya kalau di rumah ada orang atau nggak ada orang, itu doang. Lalu apa yang terjadi? Ini sahabat ketika mengamalkan ini, diajarkan kalau masuk ke dalam rumah ada orang, ucapkan salam kepadaku, baca kulhu 3 kali. Kemudian setelah dia mengamalkan, fa'ala dzalika, diamalin, fa'adallahu alaihi ar-rizq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Al-Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' Ahkamul Qur'an, Allah tutukin rezekinya. Amin. Amin. Allah tutukin rezekinya. Hatta afadhu ila jirani, apa tetangga yang gede kebagian, tetangga yang juli kebagian, tetangga yang suka. Suka ngapain tetangga? Ini buat kita yang malam hari ini hadir. Kalau mau amalin, saya sampaikan ini karena saya sudah amalin dan saya sudah mengamalkan. Maka Nabi yang menjamin, kalau ada orang mengerjakan ini, fa'adallahu alaihi rizqu hatta afadhu ila jirani, Allah tutukin rezekinya sampai tetangga kiri kanan depan belakang kebahagiaan. Maka insya Allah kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesai maulid malam hari ini, mudah-mudahan Allah kasih kita banyak rezeki. Mudah-mudahan besok yang dapat dompet umroh malam hari, Allah kasih banyak keberuntungan yang lain. Dan mudah-mudahan hajat dunia dan akhirat kita semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena udah setengah 11 kurang 10 menit. Ya, belum pada makan kan? Lapar banget ini. Gitu ya Pak? Begitu ya. Jadi malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita adalah orang yang dipilih lisan kita untuk menyebut nama mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selesai maulid kecintaan kita terus tambah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang perlu saya ingatkan, selesai maulid Bapak Ibu yang belum doyan ngaji ke masjid. Ya. Ibu, ada pengajian
pengajian dimanapun, bapak yang belum doyan ngaji, selesai maulid akan sukses. Kalau selesai maulid, yang belum doyan ngaji, ngaji. Yang udah doyan ngaji, istiqomah. Dan kalau belum diimpus, jangan kagak datang. Kalau belum diimpus, jangan kagak datang. Mendingan mati di majlis taklim ketimbang mati di atas kasur. Benar atau benar? Maka saya doain yang malam hari hadir, mudah-mudahan selesai maulid. Yang belum doyan ngaji, mudah-mudahan dipaksain bisa datang ngaji. Ibu kalau lakinya belum datang ngaji, besok ke pengajian antri. Ya, pengajian hari apa? Malam Senin, malam Senin sama malam Jumat, abang ntar malam saya bagi duit gak ngeros aja dulu. Malam Senin ada pengajian di masjid, malam Jumat ada pengajian, datang bang cuma setengah jam. Kalau bapaknya ngaji, ibunya ngaji, insya Allah anak-anak kita bakal Allah jagain. Jadi tirakat akhir zaman hari duduk ngaji doang, mau paham atau tidak paham. Kalau ada orang istiqomah duduk di majlis ilmu, maka insya Allah anak keturunannya bakal dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maulid akan sukses bukan dengan jamaahnya yang banyak, bukan dengan penceramahnya yang hebat, tapi kalau selesai maulid, yang belum doyan ke masjid jadi rajin ke masjid. Yang belum doyan ngaji jadi rajin ngaji. Yang kemarin akhlaknya kurang cakep jadi lebih cakep. Dan mudah-mudahan semua kita terus mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah lagi kita hadiahkan buat leluhur-leluhur kampung, orang-orang yang sudah berjuang membangun agama duluan, orang-orang yang sudah berjuang membangun masjid ini, para muhsinin, para muwakifin, semua guru-guru kita yang pernah berjuang agama di kampung ini, mereka yang sudah meninggal dunia, Allah muliakan alam kuburnya. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dengan asbab kita kumpul di majlis ini, mereka Allah tinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus, semua kita yang hadir malam hari ini, dengan keberkahan majlis maulid, dengan keberkahan apa yang kita laksanakan, dengan keberkahan Fatihah, mudah-mudahan kita terus Allah jaga dalam sehat walafiat, dan mudah-mudahan perjuangan kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbana fir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Demikian sekedar ini silaturahim yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, sungguh luar biasa hikmah yang dapat kita ambil pada malam ini. Betapa siapapun yang menghadap Rasulullah tidak akan kembali dengan tangan kosong. Yang lapar akan dikenyangkan, yang kesulitan ekonominya akan dilapangkan. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Sebuah acara berlangsung menantang doa untuk semakin menambah keberkahan acara malam ini. Mari kita tingkatkan kepala bersama-sama, kita rendahkan hati kita sampai segala hajat, sampaikan segala hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk membaca doa, kami minta guru kami Bapak Ustaz Naim untuk memimpin doa. Waktu dan waktu disampaikan.
والحمل الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.